Sebenarnya nanti motor tadi masuk, saya nggak bisa. Jadi sekarang kita bahas bagian 23, bagian 23 halaman 14. Judulnya adalah At-Tawassul Masyru'. Tawassul yang diperbolehkan. Halaman 117, Bu. Kalau tidak mengerti pikirannya tawassul itu tidak ada. Tapi di beberapa penjelasan kitab tauhid itu tawassul itu ada. Orang kadang-kadang melihat di tawassul itu menerjemahkan sebagai perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakai surat Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam bahasa kita, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah wasilah. Carilah wasilah itu maksudnya carilah at-thariqatul lati yusilu ilallahi, jalan yang ditempuh oleh orang itu supaya orang itu bisa dekat sama Allah. Itu namanya tawassul wasilah. Kemudian wajah itu fisabilihi, bersiaplah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar Anda beruntung. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah wasilah tadi. Jangan sudah sering berdoa ada kalimat wasilah. Doa di mana itu? Saya ulangi, kita sudah sering menyebut di dalam berdoa itu ada kalimat wasilah. Doa di mana? Setelah ada Allahumma rabb hadhihi Muhammad wa sholatil Muhammad ati Muhammadil. Tapi maknanya beda. Surat Al-Maidah ayat 35 itu maknanya at-thariqatul lati yusilu ilallah, jalan yang bisa menghubungkan antara manusia dengan siapa? Tapi wasilah yang ada di dalam adhan, doa adhan, Allahumma rabb hadhihi Muhammadin wasilah. Wasilah itu maknanya al-qa'adu bil jannati, tempat yang khusus di surga. Maka terjemahnya, ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad tempat yang spesial khusus di surga. Tapi jangan tidak boleh berpikir seperti orang Kristen. Orang Islam disuruh mendoakan Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak selamat. Kalau didoakan, bukan, itu pikirannya orang Kristen.
Nabi yang mendoakan Nabi Muhammad itu maknanya satu, orang membaca doa itu adalah ibadah. Dua, bukan berarti Nabi Muhammad tidak selamat, tapi meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau di dalam Islam mendoakan Tuhan itu tidak boleh. Apa mendoakan Tuhan? Kalau pakai bahasa Indonesia, semoga selamatlah Tuhan kami Allah. Itu tidak boleh. Ya, ada di mana di tengah lama itu. La yakul akadukum apa? La yakul assalamu ala Allah. Ya, assalamu ala fulan. Assalamu ala Allah tidak boleh. Semoga keselamatan untuk Allah tidak boleh. Jadi balik di kitab ini halaman 117, al-wasilah itu maknanya al-thoriq qasulati yusilu ila Allah. Jalan yang menghubungkan antara manusia dengan siapa tadi? Allah. Qala qawlada taqarrabu ilaihi bi tawadihi wal amali bima yurdihi. Qawlada salah seorang ahli tafsir mengatakan maksud daripada ayat itu adalah taqarrabu ilaihi, dekatkan dirimu kepada Allah dengan cara apa? Bi tawadihi, mentaati Allah, wal amali bima yurdihi, yaitu beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah. Jadi wasilah itu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan diri bukan sembarangan. Mendekatkan diri menurut yang diajarkan oleh Nabi. Karena banyak orang mendekatkan diri kepada Allah tidak menurut yang diajarkan, melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada turunannya. Itu namanya bid'ah. Imam Malik mengatakan mani bertanda bid'atan wa iya rohu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Kata Imam Malik. Apa maksudnya? Siapa yang membuat bid'ah yang baru tidak diajarkan oleh Nabi, walaupun dianggap itu baik, walaupun dianggap apa? Baik, berarti orang itu menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalahnya siapa? Allah. Maka di Masjid Tarji itu ibadah itu lebih-lebih akidah. Jelas harus dipilihkan hadis-hadis yang sahih, betul-betul masyhur, ada dasarnya, ada itu. Maka kalau ada tadi taqarrabu ilaihi bi tawadihi wal amali bima yurdihi, taatlah kepada Allah, dekatkan dirimu dengan mentaati dan beramal terhadap apa yang diridhai oleh Allah. Wa tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan itu wajib kama rabil Quran, yang ada dasarnya di Quran, tidak boleh buat sendiri. Bahkan Rasulullah SAW diterangkan oleh Nabi, wa amila bihi as-sahabatu, dan diamalkan oleh para sahabat. Itu kira-kira jenengan dan saya di dalam mengamalkan agama yang bagus sahabat. Maka yang bisa ditoleransi mengikuti tawassul itu yang diajarkan oleh Nabi jelas dan diamalkan oleh para sahabat. Walau anwa'un adidatun, ada banyak macam. Satu ibu ya. At-tawassul bil imani. Tawassul dengan apa? Halo? Iman. Orang kalau nggak ada imannya itu nyambung nggak sama Allah? Enggak. Tapi jangan ini ada iman, saya ada iman. Berarti tercatat nggak di sana sama Allah? Tercatat ini semuanya tercatat. Makanya sebanyak-banyaknya duit yang diberikan orang kafir, sebanyak-banyaknya beras yang dibagikan, kalau tidak ada iman, tidak dapat apa? Pahala.
panas begini, air satu ini saja. Itu sudah terkoneksi semua, ada nilai pahala. Nah, di situ. Jadi taqarrubu ilaihi, jadi atawassul bil iman. Allah Ta'ala yuhki tawassul ibadihi bi imanihim. Nomor satu, yaitu seperti yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran tentang hambanya yang tawassul dengan iman. Ini ada doa itu yang dipakai tawassul. Apa doanya? Rabbana, terusnya Innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita tolong dibuka surat Al-Imran ayat 193. Al-Imran 193 menerangkan ini orang tawasul kepada Allah dengan iman. Kalau nggak ada imannya nggak nyambung sama Allah. Maka di situ diterangkan dalam konteks berdoa orang itu menonjolkan imannya dulu kepada Allah. Kalau nggak ada imannya nggak terkoneksi. Nah, apa bahasa Indonesia Mas? Monggo. Ya Tuhan kami, Oke. sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, Terus yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. selanjutnya. Maka kami pun beriman. Nah, jadi ada modal. Kalau nggak ada iman tidak ada modal. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, Tuhan kami telah mendengar ada orang menyeru supaya kami beriman kepadamu dan saksikan kami sudah apa? Cuma itu iman itu bisa naik turun nggak? Iya Pak. Kalau Ramadan itu gimana kira-kira? Naik. Nah, ini nggak Ramadan turun. Jauh dari Ramadan tambah turun apa? Tambah hilang. Alhamdulillah. Jadi dengan imannya tadi orang yang merasa sudah beriman. Lanjut ke semuanya. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Jadi dengan iman tadi dia mohon sama Allah supaya dosanya dia bekas diampuni. Lanjut. Dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ya, terus. Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami ya Allah bersama orang baik-baik. Ya, amalnya baik, akidahnya baik. Akidah baik itu mulia. Akidah baik itu tidak campuran dengan syirik. Saya tanya, Pak, di masyarakat itu ada orang yang akidahnya bengkok nggak? Ada ya? Banyak Pak. Jadi cari maunya apa yang belajar orang. Sekarang saya tanya, kenapa kok bisa akidahnya bengkok, tidak lurus? Nggak mau ngaji Pak. Ada keterangan begini, al-jahlu bil aqidati sahihati bisa beriktiraf dan ta'allumiha wa ta'limiha. Itu yang bilang itu Fauzan, Profesor Dr. Kalau tidak salah orangnya masih hidup di Madinah. Guru besar di bidang akidah. Tauhid. Apa maksudnya? Al-jahlu bil aqidati sahihah. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang benar, tidak ngerti. Kenapa? Bisa bagian intiroh dengan tahammum minha wa ta'limiha. Sebab mereka nggak mau belajar. Lalu nggak mau belajar nanti dari mana? Ini maksud saya. Halo? Nggak mau belajar. Mau belajar, mereka ahli ya. Ini jenengan yang belajar ini ngaji bawa kita. Itu kadang-kadang 1 minggu sudah belajar. Sampai 4 tahun. Itu bagus. Jadi pertama tidak mau belajar, yang kedua ada seorang yang alim, seorang syekh, seorang ulama besar mengerti tentang akidah yang benar, tapi tidak mau belajar. Syekh, antum alim, kitabnya banyak, wawasan
akidahnya baik. Oh, enggak ngajar kenapa? Enggak mas, males, saya jaga tunggu saja. Boleh nggak begitu? Ada ulama, ada seorang alim, ada seorang syekh punya ilmu begitu, tapi tidak mau ngajar. Nah, di situ dulu. Ya, itu bisa bagian iktiraf antara luminas wa ta'liminas. Jadi mereka itu sebabnya kenapa bisa mereka membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, membodohkan dirinya. Nah, jadi yang pertama tawasul bil iman. Ya, dan iman itu terkoneksinya pun. Dua, at-tawassul bi tauhidillah. Kandungan Yunus alaihissalam hina talamul khawdu wa nada bi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, tawassul dengan mentauhidkan Allah, menggunakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya siapa, Bu? Nabi Yunus ketika apa? Yang betul itu dimakan apa ditelan? Telan. Bedanya? Kalau dimakan ancol. Kalau ditelan lemah. Pada mati. Ini Allah. Jangan tidak dipercaya. Sama dengan Nabi Ibrahim dia makan. Sudah, itu kehendaknya Allah. Sama dengan tongkatnya Nabi Musa bisa jadi apa? Nah, tongkatnya hilang jadi kayu. Tongkat kayu jadi apa? Tanaman. Yang kedua itu tawasul dengan mentauhidkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang saya tak bicara agak beda. Kita tolong dibukakan surat 37 ayat 139. Ini tentang Nabi Yunus. Ya. Surat 37 ayat 139. Nah, sudah kan? Ya, silakan dibaca terjemahnya. Monggo. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Wa inna Yunus salam minal mursalin. Nabi Yunus itu salah seorang utusan Allah. Lanjut Mas. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Ingat ketika Yunus ini lari ke kapal yang sudah penuh dengan apa? Muatan. Nah, kalau kapal itu sudah penuh muatan ditambahi satu lagi, tambah berat ya? Oleh enggak? Kemungkinan bisa apa? Lanjut Mas. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Masalah mabakana minal mukhadin. Nabi Yunus itu ikut diundi. Diundi itu apa? Mau diceburkan. Orang sekian banyaknya di kapal itu yang mau diceburkan siapa? Nggak ada yang mau. Lalu diundi. Semoga saya tidak salah membaca. Ibnu Katsir mengatakan undian itu sampai 3 kali. Undian pertama karena Nabi Yunus tidak jadi diceburkan. Undian kedua tetap karena Nabi Yunus. Ketiga karena Nabi Yunus mau tidak mau diapakan? Dilempar. Nggak tahu cara menyeburkannya bagaimana, apa disuruh turun sendiri, apa dilempar, apa dicerongkok, ya nggak paham ya. Lanjut Mas. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka Nabi Yunus tadi ditelan oleh apa? Ikan yang besar dalam keadaan tercela. Saya tanya, yang bilang tercela siapa? Allah. Yang ditercelakan siapa? Nabi Yunus. Nabi kok tercela? Yang bilang tercela Allah, maka boleh saja nggak apa-apa. Jadi kalau seorang kiai, seorang ustaz menerangkan orang ini neraka, biarkan aja, nggak apa-apa. Memang ini makhluknya Allah. Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan
tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi kalau kok sadis Pak, Allah masukkan itu urusannya Allah. Orang tidak ada menjadi ada itu kan Allah. Yang menghidupkan ya Allah. Mau dinerakakan, mau disurgakan itu urusan Allah. Nanti masih jawab ya. Ini Nabi dianggap oleh Allah itu apa? Tercela. Biarin aja. Nabi-nabinya sendiri. Ya. Dengan dan saya tidak boleh mengolok-olok Nabi. Tapi kalau ayatnya begini yang bilang tercela itu siapa? Allah. Biarin, tidak apa-apa. Jangan kalau baca ayatnya perang Badar. Perang Badar itu Allah membantu Nabi Muhammad dengan menurunkan malaikat. Jumlahnya berapa? 1000. Di ayat yang lain ada mengatakan 3000. Ya, di luar surat Al-Imran. Malaikat 1000 atau 3000 itu diperintah sama Allah. Untuk apa? Orang kafir bertawar tentang ini. Katanya, sadis kan? Sadis. Terus, jawab mas. Sadis. Iya. Yang perintah kami siapa? Allah. Yang diperintah? Malaikat. Yang ditolong tangannya? Kafir. Enggak sadis mas. Dia karena siapa? Kenapa? Itu makhluknya Allah semuanya. Yang kasih makan Allah, yang menghidupkan Allah. Ini menentang Allah. Nabinya mau dibunuh. Apa maknanya? Gitu dulu. Orang Islam itu gitu. Ya, sadis. Enggak. Yang sadis itu kalau sampai pegang orang kafir dipotong-potong. Tidak salah, tidak dosa, itu tidak boleh. Tapi kalau itu dalam kaca perang, ya, Allah menurunkan malaikat. Kalau malaikat dibekali dengan senjata, suruh motong tangannya orang kafir, tidak sadis. Itu loh orang sadis. Udah sadis betul. Kalau setelah Allah makhluknya kok, salahnya dia sendiri menentang Nabi. Ya, contoh, Fir'aun itu makhluknya Allah nggak? Ya. Enggak bu. Adikannya digo enggak? Mesti adikannya digo. Merasa puasa, betul ya? Sama tengkelek. Maksudnya panas-panas ini kalau ini dia panas. Amin. Iya. Lalu sama Allah dia apa? Mau nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Musa. Dia apa? Ditenggelamkan. Ketika sudah di tengah-tengah laut, akhir periodenya, tobat kan? Tobat kan? Mau tobat, mau tobat. Lah iya, tobat kan? Tapi terlambat kan? Tobatnya sudah di mana? Di laut. Berarti saya tidak ngerti. Jadi ini serangnya apa bukan? Ya. Aman bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau itu aku beriman sama Tuhan Musa dan tapi terlambat. Sama Allah kepada apa kan? Dan terlambat sekalian kepada Nabi. Enggak sadis mas. Karena yang menyuruh siapa? Allah. Kalau sampeyan itu kemudian Fir'aun itu dikandoli sama batu yang besar kakinya terus ditenggelamkan, itu sadis sampeyan. Nah ini Allah biarin aja. Ada yang salah. Nah itu ya. Salahnya dia sendiri gitu. Ya. Iya. Tapi ini keturunan Arab. Lanjut. Belum Jawa nggak ada. Lanjut. Jadi Nabi siapa tadi yang tercela tadi? Yunus. Ya. Kalau tak makhluk itu Allah ini. Lanjut mas. Ini yang penting. Monggo. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, ya, orang-orang yang kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk, andai kata tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, mau dia apa kata niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi Nabi Yunus itu andai kata tidak punya amal soleh dalam bentuk sering zikir, sering mengingat Allah, sama Allah mau dia apa? Andai kata Nabi Yunus itu tidak punya amal soleh dalam bentuk apa tadi?
sering apa? Zikir, maka oleh Allah diapakan? Akan dibiarkan, dijalankan sampai hari kiamat. Berarti Nabi Yunus ini dikeluarkan dari perut ikan tadi karena apa? Punya amal soleh. Dalam bentuk apa tadi? Nah kita ini harus begitu. Jadi balik lagi di kitab yang nomor 2, tawasul bitauhidillah Padukani Yunus alaihissalam Binat balangahuluhu, yaitu doanya seperti dengan tauhid, ya, tawasul dengan tauhid, yaitu dengan apa? Zikir. Di ayat yang lain tadi dizikir, ayat ini dipakai sebagai apa? Tauhid. Nomor 3, at-tawassul bi asma'illahil husna. Qala ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Jadi yang ketiga, tawasul kepada Allah itu dengan menyebut apa? Asmaul husna. Coba tak cek. Bukan tak tes, tapi tak cek. Asmaul husna itu ada berapa? Banyak, Pak. 9. Banyak. Ada berapa, Pak? 9. Berarti pelajarannya rumah. Banyak. Eh? Banyak. Asmaul husna itu tidak 99. Orang yang ngaji tahu jangan bilang 99. Laisat maksurah fi adadin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Ustaz, kalau tidak terbatas pada bilangan tertentu, ya saking banyaknya. Kok bisa begitu? Panjang keterangannya. Tetapi yang ini dipakai apa? Asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, dan sebagainya. Itu dipakai untuk tawassul, nyambung antara dirinya dengan siapa? Allah. Boleh nggak kita mengucapkan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman? Boleh. Minta tolong sampai buka di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. 107. Oke. Apa mas bahasa Indonesia-nya? Hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Hanya milik Allah Asmaul, maka bermohonlah kepadanya dengan apa? Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Maksudnya, kalau orang mau minta sama Allah, minta rezeki, yang disebut apa? Ya, ya Rozak. Kalau minta kekuatan, yang disebut yang mana? Ya, ya Qawiyu. Ya kan? Kalau minta keselamatan, ya, ya salam. Ya, nah begitu. Jadi kalau orang itu memohon berdoa kepada Allah, didahului dengan menyebut Asmaul Husna. Maka orang-orang Aisyah, orang-orang Muhammadiyah itu bukan hanya menyebut saja, nyebut lalu minta, atau kalau mau minta berdoa dahului dengan apa? Menyebut. Bisa membedakan? Kalau minta sama Allah, dahului dengan menyebut Asmaul Husna. Kalau menyebut Asmaul Husna, lanjutkan dengan apa? Minta. Coba diulangi lagi. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Terus? Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya, bermohonlah kepadanya dengan apa? Menyebut Asmaul Husna. Jadi sudah ketemu 3 tawasul masyhur dari tawasul yang diperbolehkan. Yang pertama tawasul bil iman, yaitu dengan iman. Yang kedua tawasul bi tauhidillah, yaitu tawasul dengan mentauhidkan Allah. Ya. Yang ketiga tawasul bi asma'illah al-husna. Yang ketiga tawasul kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Kalau menyebut Asmaul Husna, lanjutkan dengan
bisifatillahi, yaitu tawasul dengan sifat-sifatnya Allah. Ini dengan apa itu dalilnya. Ya Hayyu ya Qayyum, terusnya birahmatika asdari. Karena sampai tidak biasa isi bahasa, maka nggak hafal ini. Ini juga dipakai dalil. Istighosa itu ada, saya sudah terangkan dulu itu. Tapi bedanya orang istighosa sekarang dengan istighosa zaman Nabi, bedanya apa? Kalau Nabi itu ada tekanan, ya, mau menghabisi umat Islam, mau merangi umat Islam, lalu Nabi berdoa itu. Nah, doanya Nabi itu disebut apa? Istighosa. Nah, sekarang istighosa itu enggak. Orang mau pilkada isi kota, pindah rumah isi kota, mau lunas apa? Nanti maksud saya, ya, itu mestinya tidak pakai doa saja, karena doa itu lebih umum daripada ini. Begini Bu, ada istighfar, istisqa, istigharah, isti'adzah, istighosa. Bandingannya dengan doa apa Pak? Saya ulangi, istighfar, istisqa, istigharah, isti'adzah, istighosa. Bandingannya dengan doa sama-sama memohon sama Allah, cuma bedanya apa? Kalau doa umum, doa apa sih Mas? Umum. Kalau ini khusus. Begitu menyebut istighfar berarti apa? Pengampun Dosa. Istisqa khusus hujan. Istigharah iya, begitu istigharah juga khusus. Tapi sekarang juga biaunya, ya. Nah itu bedanya. Jadi kan harus paham begitu itu. Masa istigharah nggak boleh-boleh. Tapi Nabi itu beristigharah karena ada tekanan orang kafir tadi. Mau menghabisi umat Islam. Nah begitu. Sama dengan hujan deras lalu istisqa, cocok nggak? Hujan deras banjir istisqa, enggak benar, ya. Nah begitu. Kemudian yang kepala Syekh Al-Farid, itlabu hawaijakum min Allah bi mahabbatihi li awliyaihi. Yang kelima, at-tawassul bil a'mali sholihah. Nah, ini Pak. Umat Islam itu Bu ya, dengarkan saya. Tidak ada yang tidak bisa beramal soleh. Semuanya bisa. Ini maksud saya. Hanya persoalannya mau apa tidak. Ya, saya ulangi. Umat Islam itu tidak ada yang tidak bisa beramal soleh. Semuanya bisa nggak? bisa. Mau nggak? Tergantung mau apa itu aja. Kalau bisanya apa? Bisa. Coba kita lihat apa saja yang disebutkan dengan nama soleh. Yang kelima, at-tawassul bil a'mali sholihah as-sholati. Seperti apa? Salat. Bukan hanya kalau salat wajib tidak bisa dibahas. Kalau mau kualitasnya baik, salat wajib berarti dilakukan dengan cara apa? Tepat waktu. Terus dilakukan dengan cara berjamaah. Bolehkah ditambahin dengan sholat sunnah? Boleh. Jadi tawassul bis sholati. Yang berikutnya, wabillil walidain. Berbagi berbuat baik kepada siapa? Orang tua ini kan bisa. Tidak mau apa tidak? Loh, orang tua saya sudah meninggal ya Pak. Kalau orang tua saya sudah meninggal dia apa? Didoakan. Bolehkah anaknya itu putra putrinya beramal soleh, bersedekah di atas nama yang meninggal? Boleh. Ada apa sedekah itu begitu? Wakil bil hukuki, menjaga hak-haknya orang. Jadi yang kelima tadi seperti apa? Sholat, berbakti pada kedua orang tua, menjaga hak-hak, hanya tetangga, hanya teman, haknya manusia itu dijaga. Wal amanati, apa? Amanat kejujuran, ya,
hadis riwayat sholihin itu. Jadi tawasul kepada Allah, nyambung antara hubungannya dia dengan Allah, itu salah satunya adalah dengan cara al-amanah, kejujuran. Ya. Kemudian berikutnya adalah wassadaqati, apa? Sedekah. Saya tanya, sedekah itu apa harus menunggu orang punya duit bermiliar-miliar? Tidak. Kadang-kadang orang itu punya ratusan juta, malah tidak apa? Tidak sedekah. Ya. Orang kadang mewajibkan dirinya, wis aku setiap hari atau setiap pekan atau setiap Jumat saya tak sedekah. Sesuai dengan kemampuannya. Wa dzikri, dzikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, membaca apa? Quran. Kemudian berikutnya adalah wassalatu ala nabi, membaca salawat apa? Saya tanya Bu, salawat nabi yang mana? Yang sesuai sunnah itu namanya bagaimana? Salat sesuai. Allahumma menurut wa ala ali. Tapi jangan pernah mendengar kata begini, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Pernah? Itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Nanti kita ketemu ya. Jadi adik-adik biasakan setiap hari membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma pandangannya masyarakat itu biasanya yang namanya salawat itu di jalan raya pakai panggung, soundnya besar-besar, yang datang suruh pakai baju putih-putih semuanya. Lalu apa? Menghadirkan orang pakai apa? Salawat. Itu namanya salawat. Tapi enggak, perintahnya Nabi tidak begitu. Namanya salawat itu biar dia baca salawat, boleh nggak? Boleh. Itu namanya wassalatu ala nabi. Jadi amal soleh itu banyak sekali. Saya ulangi, at-tawassul bil a'mal as-shalihah, tawasul dengan amal soleh. As-sholat seperti orang yang menjalankan sholat, ya. Wakil di luar meja ini berbakti kepada orang tua, wakil di hukum menjaga amanah dan haknya, amanah itu dijual, wasodakoti, sodakah, wadikri, mikir, wasilah, wadikquran, membaca Quran, wasolat ala nabi, yaitu membaca salawat nabi. Ya. Wakabarna lahu li ashabihi wa ghayriha min al-amali salihah, dan lain-lain yang termasuk amal saleh. Ya. Dan lain-lain yang amal saleh banyak sekali yang saya berikan. Untuk dulu. Maka tidak ada orang Islam yang tidak bisa beramal. Semuanya bisa. Ya. Tinggal mau apa tidak. Jenisnya banyak sekali. Ya. Orang sering datang ke masjid Nakli ini juga bagian daripada amal apa? Itu. Ya. Wabariha minal a'mali sholihah. Waqad tabata fi sahih Muslim qissatul ashabil ghar alladzina hubisu. Nah, ini yang saya singgung. Ada hadis sahih yang menerangkan 3 orang pemuda
ya Pak, batu yang besar. Nggak bisa keluar. Nah kalau nggak bisa keluar, didorong dari dalam juga nggak bisa. Pikirannya apa? Mati. Terus 3 orang ini menunjukkan apa? Amal soleh. Itu diterangkan di hadis itu soleh itu ya. Ya. Apa saja itu? Fatawassalu ilallah bi hakil ajir. Yang satu, bertawassul kepada Allah karena apa? Menjaga haknya orang. Dia bawa duitnya orang, kuatir keliru, kuatir terpakai, kuatir hilang, dibelikan apa? Sapi, kambing, sama unta. Lalu berkembang biak banyak sekali. Setelah berkembang biak, ternyata yang punya uang itu apa? Cari duitnya, belum diambil. Duitnya bukan berupa duit, tapi dikembangkan. Dibelikan apa tadi? Sapi, kambing. Berarti ini kejujurannya. Lalu dia berdoa, ya Allah, saya sudah mengalami begini. Kalau itu amal soleh, kerepotan saya di dalam bulan, Engkau mudahkan. Boleh? Boleh. Makanya adik-adik mulai dari kecil itu begitu. Harus jujur. Dikasih uang sekian, suruh belanja, berapa nanti dikembalikan kalau ada kembalinya. Ya. Dan insya Allah Muhammad yang besar, semakin besar amal usahanya. Salah satunya kekuatannya terletak pada kejujuran. Jangan tidak boleh nonton saya, tapi saya pernah jadi kepala sekolah pendidikan IPA. SMP 2 tahun, SMA itu 8 tahun, sepanjang. Di SDM itu 6 tahun. Terakhir 2014. Wah, mengeluarkan duitnya sama dia, duit dari pemerintah. Ya, kalau nggak jujur susah. Nah, dia medali. Pesan saya kepada adik-adik murid-murid saya yang jadi guru, jadi kepala sekolah, kamu jadi guru kan kalau nggak jujur. Ya, Muhammad itu harus menonjol itu. Jangan sampai ada masalah. Pak, benar nggak di dunia ini nggak ada orang yang nggak boleh duit, betul ya? Betul. Halo. Terus ada kata orang itu punya duit seberapa saja masih kurang, benar kan? Tapi beda dengan orang punya kewenangan. Ambil yang halal saja, mencuri. Tapi mencari sebanyak-banyaknya Pak Bu. Masya Allah. Kemudian berikutnya walisan lil walidain, yaitu kemudian yang kedua tadi berbakti kepada kedua orang tua. Itu jelaskan dan saya itu kalau bapak ibunya sekarang itu sudah wafat, tidak ngerti anak saya jam ini sudah apa. Ternyata sudah apa. Kalau bapak ibu kita sudah meninggal, itu tidak ngerti anak saya di mana sedang ngepaskan. Ternyata sudah apa. Haji. Itu namanya al-ihsan lil walidain, berbuat baik kepada orang. Maka jauh anhu. Yang pertama tadi adalah menjaga amanah kejujuran. Yang satu berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Yang satu lagi yang tidak dimasukkan di situ. Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Nah, misalkan ada orang ada kesempatan korupsi tapi dia tidak mau. Orang baik nggak ini? Baik. Ada kesempatan namun tidak berzina, tapi dia tidak mau. Ada kesempatan memalsuasi, tapi tidak mau. Itu adalah bagian dari amal saleh. Aspeknya apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya. Nomor 6, Wartawassul ilallah bitarkil ma'asi. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang ke-6, tawassul kepada Allah dengan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Kalau ini seperti minum apa? Saya menganjurkan adik-adik dan kita semuanya, terutama yang masih muda-muda. Kalau kau merasa
susah nggak menghindari? Makanya di sini tuh minum khamar. Kalau kita itu tidak mungkin minum khamar, ya ada apa? Jangan merokok, paling tidak itu. Wazina, apa? Meninggalkan kemaksiatan termasuk bahwa dia minum muharramat dan yang lain-lain termasuk yang diharamkan itu. Waqad tawassala ahad ashabil war alladziina hubisu bihi bi tarki zina fa kharajallahu anhu. Maka salah seorang pemuda yang tiga tadi pernah ada kesempatan apa? Berbuat zina tapi tidak jadi. Setelah meninggalkan kemaksiatan itu bisa dipakai sebagai salah satu tawassul antara dirinya dengan siapa? Allah. Nanti kita lanjutkan yang ke-6, 7 dan seterusnya, agak panjang ya. Mudah-mudahan dengan dan kita diberi rahmat Allah SWT. Ada yang tanyakan gimana? Pertanyaan singkat Ustaz 2. Yang pertama, selama hidup Rasulullah itu istighosah sekali atau berkali-kali? Yeah. Yang kedua, Pak, pemerintah Saudi Arabia dan pemerintah Cina komunis itu punya hukum sama, pemerkosa, penggal leher. Di mana letak kesadisan dari kedua hukum tersebut? Yeah. Saya jawab pertama. Sebenarnya doanya Nabi itu, Nabi tidak menyebut itu istilah. Jadi perang Badar itu Ramadan. Jumlah manusia cuma 317. Orang kafir 1000 saja. Disitulah istiqbal al-qiblah. Nabi Muhammad menghadap kiblat. Mat daya tahu tangannya diangkat tinggi-tinggi. Ini berdoa. Dari situlah kemudian Allah menurunkan surat itu di Al-Maidah 30. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan atau istighosah. Dapatnya sekali. Makanya saya tidak sependapat kalau istighosah itu dilakukan dalam berbagai event yang tidak ada kaitannya dengan umat Islam mau dianggap. Saya katakan tadi saya sebutkan istisqa. Istisqa itu kan sekarang kita apa? Ijadah. Kalau hujan deras ya jangan istisqa. Kalau sampai tidak dalam keadaan memilih A atau B, 1 atau 2, ya jangan istikharah, orang gitu kan. Kalau manusia tidak dalam ancaman orang lain, ya jangan apa? Istighosa. Itu maksud saya. Lebih baik doa saja. Doa itu lebih umum. Yang pertama, yang kedua, kalau pemerintah Arab Saudi kan orang mengatakan sadis. Tapi kalau Allah yang mereka kan tidak. Kalau tadi saya katakan Allah yang merintah malaikat, ya. Tapi kalau sekarang ada orang membunuh lalu dibunuh, yang mereka itu Allah. Maka tidak ada kesadisan, kecuali kalau mau medalik, cara membunuhnya itu dipotong tangannya dulu, habis itu kakinya, mutilasi, medalik, lalu lehernya. Itu yang tidak boleh. Nah itu di negara-negara yang melaksanakan hukum apa? Lalu bagaimana dengan yang bukan Islam? Kalau dia mengadopsi dari hukum Islam ya tidak apa-apa. Mereka tidak mengerti kaya, tidak mengerti Allah, tidak mengerti ini. Tapi hukum ini dianggap baik untuk melindungi haknya orang lain. Itu tidak sadis. Ya, kalau Nabi yang masih ada, Allah menurunkan malaikat, langsung malaikat turunkan. Ya. Jadi kalau makhluknya Allah yang memberikan musibah itu Allah, maka tidak ada kesadisan. Mohon maaf, namun tidak beda. Ada nggak orang sekampung itu terus kena tawaf dan bilang semuanya? Ada. Sadis tidak. Tidak ada. Yang sadis itu manusia antar sesama manusia tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Nabi, lalu dia berbuat itu. Itu namanya apa? Sadis. Allah. Makasih. Oke Bu, kenapa? Gimana Bu? Tawadhu.
suaranya keras. Orang tawadhu. Ya tawadhu itu kan banyak ya maksudnya. Tapi kalau maksudnya khususnya tawadhu itu dalam arti doa dengan tawadhu, maka doa dengan tawadhu itu tidak boleh dengan suara keras. Gimana Bu? Suaranya keras. Boleh enggak? Kalau tawadhu kan bukan yang dimaksudkan kita. Tawadhu itu luas maknanya. Bisa tawadhu dalam bidang ekonomi, bisa tawadhu dalam bidang hukum, bisa tawadhu dalam hubungan dengan manusia. Tapi kalau tawadhu kepada Allah dalam rangka doa, suara keras tidak boleh. Masa dengan Allah yang nyetak-nyetak kayak begitu? Ya, nanti maksudnya. Ya. Dengan berdoa atau berdoa waktu ya berdoa kepada Allah itu dengan perendahan ini dengan bahasa yang apa? Halus. Tidak keras-keras. Itu pun ya. Nah, jadi kalau tawadhu dalam arti orang itu berdoa, memang berdoa diwajibkan untuk apa? Tadallul, merendahkan diri. Orang merendahkan diri itu dengan tidak mengeras-keraskan apa? Suara. Kira-kira begitu. Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dibuka mas pintunya. Pintunya kamu buka biar roboh. Bukan mas.